Nah, di kondisi kita yang sekarang sedang menuntut ke pejabat supaya bisa didengar suara kita, mungkin posisi kita sebagai gamers dan mungkin juga kalian udah bersuara cukup lantang untuk tidak lagi adanya GPU VRAM 8GB di tahun 2025. Karena di tahun 2025 ini, GPU dengan VRAM 8GB semakin tidak ideal. Apalagi kondisi harga GPU-nya itu semakin mahal. Dan udah 9 tahun dan ada 5 generasi GPU yang VRAM-nya cuman segitu-segitu aja, tidak mengalami kenaikan. Tapi oke, ya udah, mungkin kita lagi kepepet banget nih pengen upgrade dan budgetnya itu cuman mepet untuk bisa beli GPU 8GB aja. Dan kira-kira kalau kondisi kita kayak gini, GPU 8GB mana sih yang paling worth it untuk dibeli? Yang dimana di sini tuh konteksnya adalah GPU 8GB generasi terbaru yang di tahun 2025 ini tuh harga GPU 8GB paling murah nih, dengan tanda kutip kita bisa mendapatkan RTX 5050, RTX 5060 dan RX 9060 XT 8GB. Nah, di sini gue sebelumnya udah sempet nih bahas masing-masing GPU pada sebuah video terpisah, dan mungkin gue akan merangkum semua data-data tersebut untuk ya dijadikan dalam satu video. Mungkin ya kalian juga sedang mencari rekomendasi GPU 8GB. Dan ya, GPU yang gue pakai ini adalah GPU dari Asus. Untuk RTX 5050 gue pakai Asus Dual dengan desain dual fan dan punya dimensi yang cocok nih buat build PC compact atau mini ITX. Kemudian buat RTX 5060-nya di sini gue pakai model Asus Prime yang mana di sini tuh bawa desain triple fan. Yang sebenarnya sih secara dimensi dia nih cukup kecil buat sebuah GPU triple fan. Jadi masih cocok aja nih buat ditaruh pada casing yang lumayan compact. Nah, secara spesifikasi RTX 5050 dan RTX 5060 sekilas terlihat mirip-mirip ya, karena sama-sama pakai VRAM 8GB, terus bus width memorinya di 128 bit dan sama-sama jalan di PCIe 5x8 aja. Tapi sebenarnya jumlah CUDA cores, RT cores, dan tensor cores dari RTX 5050 tuh ada perbedaan sekitar 50% dibandingkan RTX 5060. Dan juga di sini tuh RTX 5050 menggunakan jenis memori GDDR6 dibanding RTX 5060 yang sudah GDDR7. Sehingga dari sisi bandwidth memori ya RTX 5060 jauh lebih tinggi. Kemudian dari sisi kubu merah satu-satunya yaitu adalah Radeon RX 9060 XT 8GB. Yang mana di sini gue juga pakai model Asus Prime, tapi secara dimensi si 9060 XT 8GB ini paling bongsor. Bisa dibilang ya ukurannya sih sama ya kayak Asus Prime, RTX 5060 Ti, bahkan RTX 5070. Nah, si RX 9060 XT sendiri tuh punya dua varian antara 8GB dan 16GB. Yang keduanya nih punya spek sama persis plug ketiplek, tapi di sini cuman beda di jumlah VRAM aja. Nah, semua model GPU Asus tuh punya ciri khas membawa teknologi axial Ventec yang di sini tuh punya jumlah bilah kipas lebih banyak sehingga dia bisa bekerja dengan noise lebih rendah dibanding kompetitornya. Nah, di sini juga dilengkapi dengan dual bulb fan bearing yang mana ini jauh lebih durable dibandingkan sleeve bearing yang masih cukup umum digunakan pada fan-fan GPU. Dan juga semua GPU dari Asus ini tuh pastinya support software GPU Tweak 3 yang bisa dipakai untuk tuning-tuning overclocking maupun atur manual fan speed dari GPU-nya. Dan anyway, untuk semua GPU yang gua pakai di sini tuh masih pakai konektor tradisional 1x8 pin. Jadi ya buat kalian yang masih pakai power supply lama, tentu aja ini masih bisa compatible. Oke, kemudian kita breakdown nih spesifikasi dan fitur masing-masing GPU. Nah, secara compute API kita tahu kalau GPU Nvidia ini tuh punya CUDA yang bisa dipakai ke berbagai software productivity. Tapi dari sisi encoder Radeon juga tidak kalah, yang di sini tuh dia punya support encoder AV1 juga. Nah, semua GPU ini tuh support ray tracing dan juga path tracing. Namun GPU Radeon di sini tuh masih belum mendukung ray reconstruction seperti GPU-nya Nvidia. Kemudian juga semua GPU tuh mendukung AI upscaling termasuk juga GPU Radeon karena RX 9000 series itu punya tensor core ala Nvidia. Serta tak lupa semuanya juga di sini tuh mendukung fitur frame generation bagi yang memang suka dengan fitur ini. Kemudian untuk display output di sini tuh RX 9060 XT jumlahnya paling sedikit, tapi tetap kok semua GPU itu sama-sama support HDMI 2.1B dan DisplayPort 2.1B.
Nah, dari sisi VRAM hanya RTX 5060 saja yang menggunakan tipe memori GDDR7. Dan untuk PCIe LAN semuanya tuh sama-sama support versi 5, tapi hanya 9060 XT saja yang bisa berjalan full di kali 16. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian yang di sini gua tes pada productivity dan juga gaming, dan gak cuma di Full HD aja tapi juga resolusi 2K. Plus sebagai pemanis tambahan di sini gua tambahkan data pengujian GPU RX 9060 XT 16GB untuk melihat nih seberapa ngaruhnya VRAM pada GPU dengan segmen performa yang sama persis. Nah, untuk kemampuan productivity-nya bagi kalian yang suka pakai editing atau 3D render, GPU RTX 50 series ini sih kayaknya memang mendominasi performanya, bahkan RTX 5050 sekalipun. Tapi buat ngolah AI LLM, GPU Radeon pun masih cukup oke kok, walau RX 9060 XT 16GB masih kalah kenceng dari RTX 5060. Nah, secara overall performa gaming di sini gue jadikan RTX 5050 sebagai baseline. Nah, untuk resolusi 1080p sendiri ternyata RTX 5060 masih bisa lebih unggul cukup tipis dari RX 9060 XT 8GB. Dengan catatan nih, gamenya gue tes dengan fitur ray tracing aktif jika memang tersedia. Dan ternyata RX 9060 XT 16GB bisa kasih performa lebih tinggi dibanding varian 8GB-nya. Sehingga ya pada 1080p pun jumlah VRAM sendiri bisa mempengaruhi performa. Kemudian di resolusi 1440p, di sini gue bagi antara resolusi native dan juga menggunakan upscaling. Kelas performanya juga masih sama nih, di mana RTX 5060 masih unggul cukup tipis dari 9060 XT 8GB, dan untuk varian 16GB-nya masih jauh lebih kencang. Tapi tentunya juga kita perlu lihat nih secara price to performance. Yang di sini gua pakai harga jual GPU-nya Asus aja, baik itu model Dual dan Prime, untuk mempermudah mengklasifikasikan harganya. Sebab di Indonesia itu tidak berlaku sistem MSRP. Nah, di sini gue delete si RTX 3060 karena dia udah nggak baru lagi sebagai GPU dan kedepannya juga stoknya pastinya akan semakin menipis. Dan entah kenapa nih, gue nggak nemuin Asus Dual RX 9060 XT 16GB di berbagai marketplace Indonesia. Mungkin aja sama Asus nggak dimasukin kali ya ke Indonesia, entah apa alasannya. Anyway, jika dilihat secara price to performance, maka si RX 9060 XT 8GB dan RTX 5060 bisa kasih price to performance yang mirip-mirip. So, di sini gue punya 3 poin kesimpulan. Yang pertama, GPU paling all-rounder di sini adalah RTX 5060. So, kalau kalian mau rakit PC dan PC-nya ini tuh nggak cuma dipakai gaming, tapi tiba-tiba tuh mau dipakai ngedit juga, ya opsi paling aman adalah RTX 5060. Karena selain berdasarkan data dia punya performa productivity yang paling kenceng, kita nggak bisa membatah juga kalau Nvidia CUDA ini tuh ekosistemnya paling matang. Jadi kalau kalian mau pakai PC-nya buat productivity, ya
hampir semua software itu support Nvidia CUDA. Kemudian poin yang kedua di sini adalah GPU RX 9060 XT 8GB bisa menjadi GPU yang lumayan jackpot untuk beberapa title game tertentu. Nah gini, seringkali itu kita menilai sebuah worth it-nya suatu barang itu berdasarkan average, data average, dimana ya mungkin itu tidak terlalu merepresentasikan usage asli kita, yang sebagai gamers mungkin juga mainnya nggak nyampe puluhan game gitu. Mungkin ya cuman beberapa game yang bisa dihitung jari aja. Dan mungkin ada juga yang cuman main satu game aja dan pengen rakit PC untuk main game tersebut. Dan di sini RX 9060 XT 8GB bisa menjadi GPU yang lumayan jackpot untuk beberapa title game. Yang tadi bisa kalian lihat data-data pengetesan gamenya. Dan ini berdasarkan harga dari GPU-nya Asus sendiri. Si 9060 XT 8GB itu dikasih harga yang lebih murah dari RTX 5060. Sehingga ya bisa gua katakan sih ini adalah produk yang cukup jackpot karena bisa kasih performa yang hampir mirip dengan RX 9060 XT 16GB dan tentunya jauh lebih kencang dari RTX 5060. Dan di sini untuk poin terakhir alias poin ketiga, GPU yang paling worth it untuk dibeli adalah RX 9060 XT 16GB. Lah, itu kan bukan GPU 8GB bang. Ya iya, memang GPU dengan VRAM 8GB udah nggak worth it lagi dibeli untuk di tahun 2025. Setidaknya untuk pendapat gua pribadi. Dari 9060 XT 16GB ini kita dikasih lihat perkara besaran jumlah VRAM aja itu bisa kasih signifikansi perbedaan performa. Jadi kalau RTX 5060 misalkan itu dikasih VRAM yang lebih gede dari 8GB, mungkin aja hasil performanya bisa jauh berbeda. Dan no debat sih, RX 9060 XT 16GB merupakan GPU dengan price range yang paling pas. Dimana ya memang sih harganya dibayar itu jauh lebih mahal ya dibanding GPU 8GB. Tapi gua rasa pertambahan harga dan apa yang kita bayar untuk membeli GPU tersebut udah paling worth it sih. Dan terbayarkan lah dengan apa yang kita dapat. Cuman sekali lagi poin terakhir dan poin ketiga ini adalah penilaian subjektif gue pribadi. Jadi silahkan aja kalau kalian tidak sependapat tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin segitu aja dulu videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah jika kalian berkenan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian gak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.